kontingen PMR SMA Negeri 5 Surakarta, peserta Kreaporia 17. Saya Anida Nur Hasanah sebagai narator dan rekan saya Puncia Ayu Putri sebagai pelaku. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perawatan keluarga kepada klien bernama Nyonya Kivers pasca operasi panggul. Saat ini klien lebih banyak berbaring di tempat tidur, belum mampu melakukan aktivitas secara mandiri, serta mengeluhkan rambut rasa gatal, lepek, dan kurang nyaman. Sehingga pra dan pasca tindakan yang perlu dilakukan adalah memeriksa tanda-tanda vital untuk mengetahui kondisi klien sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Tindakan utama berupa mencuci rambut di tempat tidur untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan klien terhadap rambut. Sebelum melakukan tindakan, pelaku melakukan persiapan. Tahap persiapan yang pertama, pelaku melakukan pendekatan dan izin terlebih dahulu kepada klien. Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Queen, anggota PMR dari SMA Negeri 5 Surakarta. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memeriksa kondisi dan melakukan perawatan terhadap rambut Ibu agar lebih bersih dan nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya benar dengan Ibu Kivers? Betul. Umurnya berapa Ibu? 57 tahun. Tinggi badannya berapa? 160. Berat badannya berapa? 58 kilo. Makanan dan minuman yang terakhir kali dikonsumsi? Bubur ayam sama air putih hangat. Obat-obatan yang telah hari ini konsumsi? Paracetamol. Dosisnya berapa? 3 kali setelah makan. Hari ini Ibu telah melakukan buang air besar dan buang air kecil berapa kali? Untuk BAB 1 kali, buang air kecil 4 sampai 5 kali. Baik, saya izin untuk menutup tirai dan mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Tujuan menutup tirai adalah untuk menjaga privasi klien serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien. Tahap persiapan kedua, pelaku mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang akan digunakan ada air hangat, air biasa, tisu, termometer, 4 buah kapas alkohol, 2 buah kasa, 2 buah kapas bulat, sampo, sarung tangan lateks, masker, celemek, 2 buah sisir, dan 2 buah bengkok yang berisi desinfektan 2%, 2 buah handuk, alas perlak dan perlak, tarang karet, tempat sampah infeksius, ember penampung air kotor, keset, ember penampung kain kotor. Tahap persiapan ketiga, pelaku mencuci tangan sesuai prosedur. Prosedur mencuci tangan: gulung lengan baju, lepaskan semua aksesoris yang berada di tangan, buka keran air, basahi tangan dengan air, tutup keran air dengan menggunakan punggung tangan, ambil sabun dengan menggunakan punggung tangan, ratakan ke seluruh permukaan tangan, gosok punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari dengan cara dikaitkan, punggung jari dengan posisi saling mengunci, ibu jari memutar dalam genggaman, gosok pergelangan tangan, gosok kuku jari dengan posisi ujung jari memutar di telapak tangan. Lakukan semuanya secara bergantian. Buka keran air, basahi dengan air, bilas tangan dengan bersih, tutup keran air dengan menggunakan tisu, lalu buang tisu pada tempat sampah. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk sekali pakai, dicuci dengan cara ditepuk-tepuk agar tidak iritasi. Tujuan mencuci tangan adalah mencegah infeksi serta menghilangkan kuman. Tahap persiapan keempat, pelaku memakai APD. APD yang digunakan ada masker. Cara menggunakan masker: ambil tali masker, pasang masker melalui dagu hingga menutupi hidung dan mulut. Pastikan masker tidak menghalangi ketajaman penglihatan. Ada juga celemek, ambil tali bagian atas celemek, kalungkan melalui kepala, ikatkan sisi kanan dan sisi kiri celemek ke belakang dengan ikatan yang mudah dilepas. Ada juga sarung tangan lateks. Ambil salah satu sarung tangan lateks, pegang bagian dalam sarung tangan lateks. Posisikan sarung tangan lateks menggantung dan pastikan tangan tidak menyentuh bagian luar sarung tangan lateks. Tujuan memakai APD adalah untuk melindungi pelaku dari kotoran serta mencegah infeksi silang antara pelaku dan klien ataupun sebaliknya. Persiapan selesai, memasuki tahap tindakan utama, yaitu mencuci rambut di tempat tidur. Tahap pratindakan yaitu memeriksa tanda-tanda vital untuk mengetahui kondisi klien sebelum melakukan tindakan utama. Ambil termometer dan bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol, lalu buang kapas pada tempat sampah. Pastikan termometer berfungsi dengan baik, menunjukkan LO. Kemudian ambil tisu untuk mengeringkan ketiak klien. Setelah itu pelaku meminta izin kepada klien untuk sedikit mengungkap baju di area ketiak. Permisi Ibu, bajunya bisa sedikit disingkap ya. Keringkan ketiak klien dengan menggunakan tisu, lalu pasang termometer dan meminta klien untuk mencuci termometer. Buang tisu yang telah digunakan pada tempat sampah. Termometernya bisa sedikit dicicip ya. Tunggu hingga termometer berbunyi, kemudian sembari menunggu hasil, pelaku memencet denyut nadi dengan menggunakan 3 jari diletakkan pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Setelah mengecek denyut nadi, pelaku
pelaku dengan segera mengecek pernapasan klien sembari seolah masih menghitung denyut nadi. Tanpa sepengetahuan klien, pelaku mengamati gerakan naik turun dada klien dan menghitung pernapasan selama 1 menit. Setelah mendapatkan hasil pernapasan, pelaku mengambil kembali termometer yang telah terpasang di ketiak klien dan telah berbunyi untuk membaca hasil pengukuran suhu. Bersihkan dan kembalikan termometer pada tempatnya. Tahap pratindakan selesai, memasuki tahap tindakan utama, yaitu mencuci rambut di tempat tidur. Yang pertama, posisikan tubuh klien, angkat kepala klien dengan hati-hati, lalu pindahkan posisi bantal klien. Permisi Ibu, kepalanya saya sedikit angkat terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan handuk, alas perlak dan perlak yang telah ditumbuk menjadi satu, lalu letakkan ketiganya pada bawah kepala klien dengan mengangkat kepala klien dengan hati-hati. Kemudian siapkan juga talang karet. Pasang kembali talang karet pada bawah kepala klien dengan mengangkat kepala klien dengan hati-hati sembari memulai rambut klien mengikuti arah talang karet. Permisi ya Ibu. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Kemudian pasang juga keset dan ember penampung air kotor. Pastikan talang karet mengarah benar ke ember agar air mengalir ke ember dan lantai tidak basah. Dekatkan juga ember penampung kain kotor untuk mempermudah pelaku dalam memindahkan kain kotor. Setelah itu, tutup mata klien dengan menggunakan kasa dan tutup telinga klien dengan menggunakan kapas. Tujuannya adalah untuk menghindari masuknya air ke dalam telinga dan mata. Permisi Ibu, saya izin untuk menutup mata dan menutup telinganya. Kemudian tutup juga leher dan dada klien dengan menggunakan handuk. Penutupan pastikan dilakukan dengan benar agar air tidak masuk ke dalam. Kemudian ambil sisir dan bengkok yang berisi desinfektan 2%. Sisir rambut klien dengan hati-hati agar tidak kusut dan tidak menyakiti kulit kepala klien. Dekatkan desinfektan bengkok yang berisi desinfektan 2% yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang jatuh saat disisir. Setelah itu, kembalikan sisir dan bengkok pada tempatnya. Kemudian ambil air hangat. Siram air hangat sedikit demi sedikit sembari menanyakan kepada klien apakah suhu airnya sudah pas. Apakah suhu airnya sudah pas Ibu? Sudah. Siram secara merata. Tujuan memakai air hangat adalah untuk membuka pori-pori kulit kepala serta menghilangkan rasa gatal pada kulit kepala dan memberikan efek nyaman pada klien. Kembalikan pada tempatnya. Kemudian ambil kasa steril yang telah diberi oleh sampo, lalu gosokkan dan ratakan pada rambut klien sembari memberikan pijatan kecil kepada klien untuk memberikan efek relaksasi. Setelah rambut klien berbusa secara merata, buang kasa yang telah digunakan pada ember tempat sampai infeksius. Kemudian ambil air biasa. Lalu bilas rambut klien menggunakan air biasa dengan bersih dan dengan hati-hati. Tujuan memakai air biasa adalah untuk menutup pori-pori kulit kepala serta memberikan efek segar pada klien. Setelah itu, kembalikan pada tempatnya. Kemudian, ambil penutup mata dan penutup telinga klien, lalu buang pada tempat sampah infeksius. Permisi ya Ibu. Setelah itu, keringkan rambut klien dengan menggunakan handuk yang berada di atas dada klien. Keringkan sembari memeras rambut klien agar rambut klien tidak basah berlebih. Kemudian letakkan handuk yang digunakan untuk mengeringkan rambut klien pada ember penampung kain kotor. Setelah itu, angkat kepala klien dengan hati-hati. Lalu ambil alas perlak dan talang karet dan letakkan pada ember penampung kain kotor. Permisi Ibu, kepalanya saya sedikit angkat terlebih dahulu. Kemudian, keringkan kembali rambut klien menggunakan handuk yang berada di bawah kepala klien agar rambut klien mendapatkan hasil pengeringan yang lebih maksimal. Setelah rambut klien cukup kering,
ambil sisir dan bengkok yang masih baru dan belum digunakan. Sisir kembali rambut klien agar tidak kusut. Kemudian kembalikan sisir dan bengkok pada tempatnya. Setelah itu angkat kembali kepala klien dan ambil handuk yang berada di bawah kepala klien dan letakkan pada ember penampung kain kotor. Permisi Ibu, saya izin dulu mengangkat kepalanya. Setelah itu posisikan tubuh klien dalam posisi semula di mana klien menggunakan bantal. Permisi Ibu, saya izin dulu mengangkat kepalanya untuk meletakkan bantal. Tahap tindakan utama selesai, yaitu proses mencuci keramas, kemudian memasuki tahap pasca tindakan, yaitu memeriksa tanda-tanda vital akhir untuk mengetahui kondisi klien sesudah melakukan tindakan utama. Yang pertama, bersihkan termometer dan pastikan berfungsi dengan baik. Ambil tisu untuk mengeringkan ketiak klien. Kemudian meminta izin kepada klien untuk sedikit minta baju di area ketiak. Permisi Ibu, bajunya ada sedikit diinjak. Keringkan ketiak klien dengan menggunakan tisu, lalu buang pada tempat sampah infeksius. Setelah itu pasang termometer dan minta klien untuk menjepit termometer. Termometernya ditutup terlebih dahulu. Sembari menunggu hasil, pelaku mengecek denyut nadi dengan menggunakan 3 jari diletakkan pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Setelah mengecek denyut nadi, pelaku dengan segera mengamati gerakan naik turun dada klien untuk membaca hasil pengukuran pernapasan klien sembari seolah masih menghitung denyut nadi. Setelah mengecek pernapasan, pelaku mengambil termometer yang sudah berbunyi untuk membaca hasil pengukuran suhu. Setelah itu, bersihkan dan kembalikan termometer pada tempatnya. Kemudian, bereskan peralatan yang telah digunakan. Setelah itu, lepaskan APD, dimulai dari masker, lepas masker dan buang pada tempat sampah infeksius. Lepaskan helmet dengan melepas tali bagian ikatan belakang helmet, lalu lepas helmet melalui kepala dan buang pada tempat sampah infeksius. Kemudian lepaskan sarung tangan latex dengan memegang bagian luar sarung tangan latex dan pastikan kulit yang tidak memakai sarung tangan latex tidak memegang bagian luar sarung tangan latex. Lepaskan secara bergantian. Setelah melepas APD, pelaku mencuci tangan kembali dengan prosedur gulung lengan baju, lepaskan semua aksesoris, buka keran air, basahi tangan dengan air, tutup keran air dengan menggunakan punggung tangan, ambil sapu dengan menggunakan punggung tangan, ratakan ke seluruh permukaan tangan, gosok punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari dengan cara dikaitkan, punggung jari dengan posisi saling mengunci, ibu jari memutar dalam genggaman, gosok pergelangan tangan, gosok kuku jari dengan posisi ujung jari memutar di telapak tangan. Lakukan semuanya secara bergantian. Buka keran air, basahi dengan air, bilas tangan dengan bersih, tutup keran air dengan menggunakan tisu, lalu tuang tisu pada tempat basah. Kemudian keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk sekali pakai dicuci dengan cara ditepuk-tepuk agar tidak iritasi. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana pelaku menanyakan kepada klien bagaimana kondisinya dan bagaimana perasaannya setelah melakukan proses keramas. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan proses perawatan rambut Ibu. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah tubuhnya masih terasa nyeri? Segar dan tidak terasa nyeri sama sekali. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Sekian, selesai.